Baiklah, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Barta, dalam bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, sekarang saya akan melihat apakah Ibu sudah memasuki tanda dan gejala tanda kala 2 yang terlebih dahulu, Bu ya. Di sini saya lihat Ibu sudah merasakan ada dorongan pada rektum, tekanan pada rektum, itu menandakan Ibu sudah memasuki kala 2. Kemudian perineum juga sudah menonjol, vulva sudah terbuka, dan juga Ibu merasakan ada dorongan pada rahim dan kontraksi pada rahim, Bu ya. Baiklah, karena Ibu sudah merasakan tanda dan gejala kala 2, sekarang saya akan menyiapkan alat-alatnya. Yaitu ada pump set, ada hacking set, kemudian ada kain 4 buah, di mana sekarang satu kain akan saya taruh di atas perut Ibu. Kemudian saya akan menaruh kain yang lagi satu untuk sebagai tempat resusitasi. Sudah saya siapkan. Kemudian sekarang saya akan menyiapkan alat APD terlebih dahulu. Saya akan menggunakan selemek, kemudian aseptik, dan menggunakan handscoon. Baiklah, sudah. Kemudian saya akan memasukkan oksitosin ke dalam spide yang sudah disiapkan. Baiklah, untuk oksitosin dalam spide juga sudah siap. Sekarang berikutnya saya akan melakukan PT, pemeriksaan atau pemeriksaan dalam untuk memeriksa pembukaannya, Bu ya. Permisi, Bu. Baiklah, sudah. Kemudian berikutnya sekarang saya akan melakukan pembersihan dulu pada daerah vulvanya menggunakan kapas DTT atau disinfeksi tingkat tinggi. Baiklah, sudah. Tadi saya juga sudah melakukan VT dengan dan sudah saya periksa itu besarnya sudah 10 cm, berarti pembukaan itu sudah lengkap. Sekarang kita akan menunggu terlebih dahulu untuk apakah ada dorongan lagi atau tidak. Selagi saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung pada bayi, Bu ya. Permisi, Bu, sini saya akan mencari punggung bayi terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada punggung bayi terdapat di sebelah kanan kiri, Bu. Jadi saya akan memeriksanya menggunakan stetoskop atau menggunakan stetoskop bagian belnya, Bu ya. Baiklah, di sini denyut jantung bayinya 128 kali per menit. Denyut jantung bayinya normal, Bu ya. Baiklah, kemudian sekarang saya akan melanjutkan ke persiapan persalinannya, Bu ya. Sebelum persiapan persalinan, sekarang saya akan meletakkan handuk di atas perut Ibu dan juga menggunakan kain di bawah bokong Ibu. Permisi, Bu ya. Baiklah, kemudian sekarang saya akan melakukan tindakan aseptik lagi. Baiklah, sudah. Di sini saya akan meminta Ibu untuk apabila saat Ibu ingin mengedan atau ada kontraksi, silakan mengedan sekeras-kerasnya untuk mengefektifkannya. Kemudian apabila tidak ada, Ibu silakan untuk melakukan istirahat, Bu ya. Kemudian di sini Ibu silakan mengambil posisi nyaman mungkin untuk melahirkan. Dan untuk keluarga saya mohon bantuan untuk mensupport dan menyemangati ibunya agar mendapatkan emosional support lebih bagus, Pak ya. Baiklah. Di sini karena vulva sudah terbuka dan kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di dalam vulva, sekarang saya akan melakukan bantuan persalinannya. Yang pertama adalah tangan kanan saya membentuk huruf C untuk mencubit daerah perineum agar tidak sobek, dan kemudian bagian tangan kiri saya akan memegang di daerah pubis untuk selagi menahan kepalanya keluar. Baiklah, di sini kepala sudah keluar. Kemudian saat kepala keluar itu kita lihat apakah ada strangulasi atau jeratan pada daerah leher bayi terhadap tali plasenta. Di sini tidak ada jeratan pada tali plasenta pada bayi. Jadi bayi di sini dapat lahir dengan normal. Jadi kita berikutnya menunggu putaran paksi pada bayi. Jika sudah terdapat putaran paksi, kemudian kita gunakan tangan dominan bagian atas dan bagian yang kiri di bagian bawah.
lalu melakukan curam bawah untuk melahirkan bahu atas dan curam bawah untuk melahirkan bawah. Jika sudah, kemudian tangan kanan pindah ke bawah dan kiri pindah ke belakang kepala bayi. Kemudian bayi jika sudah lahir ditaruh di atas perut ibu di handuk yang tadi sudah disiapkan. Baiklah, di sini untuk pelahiran sudah selesai. Berikutnya sekarang saya menilai bayi. Di sini Apgar skornya bayi normal. Di sini tidak ada bayi menangis yang spontan. Kemudian tonusun juga baik, tidak ada kelainan pada bayinya. Selanjutnya saya akan mengeringkan bayi dari kepala seluruh tubuh kecuali ekstremitas tangan dan kaki. Kemudian mengganti handuknya dengan yang baru. Baiklah, sudah. Di sini sekarang saya akan melakukan pemotongan pada tali plasenta. Sebelum melakukan pemotongan, saya akan menginjeksikan oksitosin pada ibu di daerah distal lateral ibu ya. Baiklah, di paha distal lateral juga sudah saya menginjeksikan oksitosin. Selagi menunggu oksitosin bekerja, saya akan memotong plasenta pada bayi menggunakan klem yang pertama 2-3 cm dari perut bayi. Sebelum diklem itu kita harus mengurutnya terlebih dahulu agar darahnya tidak keluar nanti. Maka sudah, kemudian diurut lagi sekali. Dipasang klem juga di arah 2-3 cm dari klem pertama. Baiklah, untuk kedua klem sudah diletakkan. Kemudian berikutnya adalah memotong tali pusatnya di antara kedua klem. Setelah dipotong kemudian diikat pada plasenta bayi untuk menghindari infeksi. Baiklah, di sini bayi sudah terlepas dari plasentanya. Kemudian jika sudah terlepas, kemudian ditaruh di kulit ibu agar skin to skin sambil mendapatkan refleks sekalian menyusui pada bayi. Baiklah, kemudian setelah oksitosinnya bekerja dan ibu merasa kemudian untuk yang klem pada plasenta yang pertama itu kita taruh lagi. Dan kemudian kita urut lagi plasentanya untuk memindahkan klem sekitar jarak 10-15 cm dari vulva. Jika sudah, kemudian tangan kita yang kanan memegang plasenta dan yang kiri memegang pubis ibu sambil menegangkan tali plasenta saat ada kontraksi. Baiklah, jika plasenta sudah terlihat di introitus vagina, kemudian kita akan mengambil plasentanya menggunakan tangan. Dan di sini plasenta sudah lahir. Saat plasenta sudah lahir, kemudian kita memberikan massage uteri pada ibu dengan tangan satu di fundus, satunya di daerah pubis, sambil memberikan massage untuk uterus ibu. Baiklah, jika sudah, kemudian kita menilai plasenta yang sudah lahir tadi, memeriksa bagian maternal dan bagian bayinya juga itu sudah lengkap, kotiledonnya tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita juga sudah memeriksa jalan lahir, tidak ada yang tertinggal, seperti tidak ada bayi kedua dan juga tidak ada selaput ketuban yang tertinggal ataupun bagian plasenta yang tertinggal. Kemudian sekarang berikutnya adalah plasenta ditaruh di tempat khusus dan kemudian memeriksa atau mengevaluasi daerah vulva ibu, apakah ada sobekan, ada laserasi ataupun ada perdarahan yang banyak sehingga perlu ditata laksana. Bahkan di sini tidak ada laserasi, kemudian tidak ada perdarahan yang terlalu banyak. Kemudian berikutnya adalah persalinan sudah selesai, persalinan kala 3 juga sudah selesai. Selanjutnya ke prosedur pasca persalinan, di mana di sini nanti bayi akan diberikan
salep antibiotik mata, kemudian vitamin K1 dan juga obat-obatan lainnya yang diperlukan. Kemudian ibu akan terus dipantau untuk denyut nadinya, apakah dalam keadaan normal atau tidak. Begitu pula dengan bayi, apabila pernafasannya akan dipantau juga, ekstremitasnya juga akan dipantau apabila terjadi kelainan seperti tidak bisa bernafas atau nafas tersengal-sengal dan ekstremitas dingin, akan dibawa ke UGD secepatnya. Baiklah Ibu, di sini untuk ini sudah selesai. Kemudian nanti akan saya ajari Ibu bagaimana cara untuk masak uterus juga. Kemudian di sini semuanya sudah selesai. Kemudian Ibu silakan biarkan bayinya untuk menyusui terlebih dahulu. Di sini sekarang saya akan melanjutkan ke tindakan pembersihannya. Untuk pembersihannya di sini saya akan membuka handphone dan merendamnya dalam cairan klorin seperti handphone sebelumnya. Kemudian melakukan tindakan cuci tangan dan membersihkan area sekitar. Baiklah Bu, sekian bantuan persalinan dari saya. Apabila ada apa-apa nanti kan kami pantau lebih lanjut lagi Bu. Baiklah, sekian, terima kasih Bu.